orang yang mungkin secara kualitas tertentu di bawah Anda, mungkin dia punya sesuatu yang Anda tidak tahu bahwa itu sangat mulia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika ada janda miskin ya, saudara ingat ya, ada janda miskin yang memberi 2 peser uang, Tuhan berkata dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Nah, yang lain itu mungkin memandang, aduh 2 peser apa artinya Bu? Kan gitu ya. Janda miskin. Tapi dia memberikan seluruh nafkahnya di mata Tuhan. Pemberiannya jauh lebih mulia daripada mereka-mereka memberi berjuta-juta, saudaraku. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, turun kiranya damai sejahtera berlimpah-limpah atas Anda sekeluarga. Suara Gembala kali ini akan saya ambilkan dari Mazmur 131. Ini adalah nyanyian ziarah dari Daud yang oleh Alkitab LAI diberi judul Menyerah kepada Tuhan. Ini nyanyian yang sangat-sangat bagus isinya dan kita akan merenungkan saudaraku akan firman ini. Nyanyian ziarah Daud, Mazmur 131. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini nyanyian Daud yang sangat indah sekali, tetapi juga maknanya dalam. Saudara, kita akan belajar dari apa yang menjadi doa Daud ini. Yang pertama, Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Itu ada di ayat pertama. Artinya apa, saudara? Dalam menjalani kehidupan ini, yang harus kita benar-benar jaga, yaitu jangan sampai kita ini tinggi hati. Jangan sampai congkak sombong. Firman Tuhan ya, dalam surat dari rasul-rasul itu berulang kali dikatakan akan hal itu. Bahkan kepada Rasul Paulus itu, Paulus berkata, aku diberi duri dalam daging supaya aku tidak meninggikan diri. Karena hal-hal yang ajaib yang pernah dia terima. Jadi Tuhan itu concern sekali dengan masalah kesombongan, masalah tinggi hati. Dan Daud mengawali akan mazmurnya dengan kalimat, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Jadi aku ini sadar, Tuhan, bahwa itu adalah perkara yang berbahaya. Jadi aku tidak mau tinggi hati. Sebaliknya, aku mau terus belajar rendah hati. Ingat, Tuhan Yesus berkata, ikutlah, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, ya. Kemudian bla bla bla. Kemudian karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku, kerendahan hati, kelemah lembutan itu merupakan karakter yang harus kita kejar. Kalau kita mau hidup berkenan pada Tuhan, kita mau hidup aman dan tidak tergelincir di dalam perjalanan rohani kita, maka yang pertama harus kita jaga, seperti Daud, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong. Saudara, memandang dengan sombong itu artinya apa? Meremehkan orang lain, meremehkan akan mereka-mereka yang mungkin Anda anggap di bawah Anda, secara prestasi, secara kepandaian, kecerdasan, kepintaran. Memandang dengan sombong itu artinya aku lebih tinggi dari kamu. Saudaraku, kita perlu bertobat kalau masih sering demikian. Memandang dengan sombong itu bukan artinya arti harafiah begitu ya. Tapi kalau melihat orang lain kemudian kita meremehkan, kamu tuh kok kelasmu, levelmu kok cuma segitu. Nah, itu sudah memandang dengan sombong. Jadi kita perlu, saudara, terus evaluasi diri ya, introspeksi itu perlu sekali. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan aku nggak mau mandang siapapun, saudaraku, temanku, rekan-rekanku dengan sombong. Artinya meremehkan mereka. Saudara,
Firman ngajari, saudara, dalam tubuh Kristus hendaklah seorang memandang yang lain itu lebih utama dari dirinya. Itu kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Karena apa? Karena orang yang mungkin secara kualitas tertentu di bawah Anda, mungkin dia punya sesuatu yang Anda tidak tahu bahwa itu sangat mulia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika ada janda miskin, ya, saudara ingat ya, ada janda miskin yang memberi 2 peser uang, Tuhan berkata dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Nah, yang lain itu mungkin memandang, aduh 2 peser apa artinya, Bu? Kan begitu ya, janda miskin. Tapi dia memberikan seluruh nafkahnya di mata Tuhan. Pemberiannya jauh lebih mulia daripada mereka-mereka memberi berjuta-juta, saudaraku. Dari kelebihannya. Jadi, kita ini tidak boleh sekali-kali memandang dengan sombong kepada siapapun juga. Kita harus memandang semua orang dengan kasih Kristus dan kita melihat mereka sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Jadi kita tidak boleh sekali-kali memandang dengan sombong kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dikatakan, maksud saya, poin yang kedua dari ayat 1, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara, ada satu roh yang harus kita patahkan di dalam pengikutan kita pada Tuhan. Saya sebut itu namanya roh megalomania. Megalomania spirit, saudara. Ini harus kita lawan, kita harus patahkan. Yaitu roh yang ingin meninggi-ninggikan diri, mengejar hal-hal yang besar-besar, atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi dia berangan-angan bahwa, tapi sebetulnya angan-angan itu tujuannya bukan kemuliaan Tuhan, tetapi kalau aku bisa mendapatkan akan hal yang besar itu, maka orang akan mengagumi aku. Kalau aku bisa menangkap akan hal-hal yang ajaib atau melakukan hal-hal yang mungkin dipandang oleh orang lain adalah ajaib, maka pasti namaku akan moncer. Nah, yang begini-begini ini, saudaraku, harus kita patahkan, kita lawan. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ayat 2. Ayat 2 mengajarkan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara, jiwa itu memang perlu ditenangkan, perlu didiamkan. Sebab jiwa manusia itu paling gampang untuk bergejolak. Ya, bergejolak dengan berbagai keinginan, liarnya pikiran. Itu jiwa itu kan isinya pikiran, kemudian berbagai keinginan dan tekad dan kemauan, dan juga emosi yang paling tidak bisa distabilkan, saudaraku. Nah, ketiga unsur ini campur aduk, saudaraku, ini kalau tidak ditenangkan, itu bisa liar. Ya, pikiran, ini hasrat, ini bisa kemana-mana, saudaraku. Nah, Daud ngerti. Panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, dia ngerti. Aku harus mengelola jiwaku. Jadi, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, dan dia umpamakan, bandingkan, jiwaku itu seperti anak yang disapeh berbaring dekat ibunya. Saudaraku, menarik ini ya. Saudara, bisa bayangkan seorang anak yang disapeh, mungkin usia 1,5 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu anak yang disapeh artinya ya sudah bisa mulai merangkak-rangkak, sudah bisa mulai belajar jalan sendiri, tapi belum bisa dilepas, saudara. Harus diawasi terus, ya. Itu anak yang disapeh. Nah, di sini dikatakan anak yang disapeh itu kan apa ya? Orang Semarang bilang glitis gitu ya. Jadi pegang ini, pegang itu, nggak bisa diem gitu ya, saudara. Tetapi begitu anak yang disapeh itu, senakal apapun, sepolahnya itu, seaktif apapun, kalau dia sudah berbaring dekat ibunya, saudara akan melihat wajah seorang malaikat. Coba perhatikan anak kecil. Anak yang nakal, yang jerit-jerit, yang teriak-teriak, yang megang ini, megang itu, ya rasanya bikin ribut seluruh rumah. Begitu dia tidur dekat ibunya, Anda melihat wajah malaikat. Begitu tenang, begitu teduh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Dia berkata, jiwaku itu seperti itu. Segelisah apapun jiwaku,
kemauanku lari kemana, mau liar kemana-mana, pikiranku mau kesana kemari. Tapi begitu aku sudah tenangkan, teduhkan, maka jiwaku itu tidur di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, dibandingkan dengan ilustrasi itu, ya seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Jadi jiwa ini, saudara ya, anak yang disapih ini harus diawasi, tadi saya katakan. Karena apa? Karena anak yang disapih ini belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi si anak itu. Makanya ibu harus ngawasi terus, saudara, anak disapih. Nah, tapi kalau anak disapih ini sudah berbaring, waduh, tenang sekali. Sudah tidur, ya di pelukan ibu, di pangkuan ibu itu sudah tenang sekali anak itu. Demikianlah jiwa kita seyogyanya ditenangkan, kalau perlu ditidurkan di dalam hadirat kasih Kristus, Tuhan kita, Gembala kita. Kemudian diakhiri, saudaraku, dengan ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Saudara, umat Tuhan, kita Israel rohani, mari kita berharap kepada Tuhan. Kita tenangkan jiwa kita tidak memandang dengan sombong, kita tidak tinggi hati, tapi kita menenangkan, mendiamkan gejolak jiwa dengan berbagai keinginannya. Teduhkan itu, dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.